Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabil Haq dan teman saya. Perkenalkan saya Rehna Zakia Sukri. Di sini kami dari kelompok 21 akan membahas tentang mikroskop digital dan catu daya dan Raspberry Pi yang merupakan penelitian tentang pembuatan mikroskop digital dengan alat-alat tertentu seperti Raspberry Pi, catu daya, motor stepper, dan lain sebagainya. Latar belakang dari presentasi kami yaitu kebutuhan akan alat untuk mengamati dan mengukur mikroorganisme sangat dibutuhkan oleh para peneliti dan tenaga kesehatan. Penggunaan mikroskop tidak hanya untuk mengukur mikroorganisme, tetapi juga dapat digunakan untuk mengukur sel darah. Ketelitian yang tinggi sangat dibutuhkan saat menggunakan mikroskop, karena objek yang diamati berukuran sangat kecil. Untuk mengurangi kesalahan dan memudahkan proses pencatatan hasil pengamatan, maka dirancanglah mikroskop digital, otomatis, dan portabel. Ini mikroskop dirancang dengan menggunakan kamera dan LCD dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama kaca preparat, sampel hapusan darah, pewarna Gimsa Eusin, kamera Raspberry Pi Ref 1.3 dengan resolusi 5 megapiksel, mikroskop cahaya binokuler E100 LED, komputer mini Raspberry Pi 4B, layar LCD Waveshare 7 inci, driver motor L298N, motor saver NEMA 17, dan V-belt. Yang pertama itu komputer mini Raspberry Pi, yaitu sebuah sistem on-chip atau SoC ARM yang dikemas dari diintegrasikan pada PCB. Raspberry Pi menggunakan sistem operasi modifikasi khusus, yaitu Raspbian Booster. Dan selanjutnya ada motor stepper, merupakan sebuah motor listrik direct current. Driver L298N ini digunakan untuk mengendalikan kecepatan dan arah dari perputaran yang akan dilakukan oleh motor. Lalu yang ketiga ada komponen catu daya, berupa regulator XL4015 dan catu daya S12012 dengan output tegangan 12 volt dan arus 10 ampere. Power supply ini digunakan untuk memberikan suplai energi listrik ke setiap komponen elektronik yang dihubungkan. Perangkat elektronik dapat diberi power supply DC yang stabil sehingga mampu bekerja dengan maksimal. Lalu yang keempat ada regulator step down XL4015, yaitu sebuah pembatas arus dan tegangan dan memiliki efisiensi sebesar 85%. Regulator ini digunakan untuk menyesuaikan tegangan maupun arus dari sebuah input listrik ke salah satu outputnya sebagai sesuai dengan kebutuhan daya yang diperlukannya. Lalu yang terakhir ada sampel preparat hapusan darah diwarnai dengan pewarna Gimsa. Pewarna ini berfungsi untuk menandai sel darah merah. Larutan Gimsa adalah larutan campuran dari eusin yang memiliki warna merah, metil biru yang memiliki warna biru, dan metilin azur yang memiliki warna ungu. Selanjutnya itu proses penggunaan dari mikroskop digital. Yang pertama yaitu sampel hapusan darah pada kaca preparat diletakkan pada meja preparat mikroskop untuk diamati menggunakan lensa mikroskop. Selanjutnya yang kedua yaitu kamera diletakkan berhadapan dengan lensa tersebut untuk mendapatkan citra digital dari sampel yang diamati. Yang ketiga, kamera terhubung melalui kabel pita dengan komputer mini Raspberry Pi yang juga terhubung dengan layar LCD untuk menampilkan citra digital maupun hasil pengolahan citra tersebut. Yang keempat, kamera dihubungkan dengan Raspberry Pi melalui kabel FFC 15 pin MIPI kamera serial interface block. Yang kelima yaitu layar LCD terhubung melalui kabel HDMI ke micro HDMI pada Raspberry Pi. Berikut gambar rangkaiannya. Yang keenam yaitu keseluruhan komponen ini dapat disimpan pada kotak berukuran 20 kali 20 kali 15 cm sehingga dapat dikatakan cukup kompleks. Yang ketujuh yaitu untuk menggeser meja preparat secara otomatis. Driver motor dan motor stepper digunakan dengan mengaitkannya melalui sabuk motor dan motor stepper digunakan
dan karet fibel ke tuas penggerak meja preparat pada mikroskop. Yang kedelapan yaitu dalam melakukan pergeseran meja preparat, diperlukan presisi yang tinggi supaya didapatkan citra sejumlah 100 abang pandang yang berkualitas baik. Yang ke-9, terdapat 2 buah motor stepper yang akan memutar tuas penggeser meja preparat secara horizontal dan vertikal, serta yang terakhir yaitu motor stepper, komputer mini Raspberry Pi, dan driver motor dihubungkan menggunakan kabel jumper. Berikut gambar rangkaian dari keseluruhan. Lalu di sini ada pengujian fungsionalitas. Yang pertama ada Raspberry Pi. Kondisi awalnya berupa perangkat kamera digital terhubung ke port kamera pada komputer mini Raspberry Pi. Cara pengoperasiannya yaitu hidupkan perangkat Raspberry Pi dan tunggu sampai proses booting selesai dan muncul tampilan di layar LCD. Hasil pengujiannya, Raspberry Pi berhasil booting dan masuk ke layar LCD. Lalu yang kedua ada kamera. Kondisi awalnya yaitu interface kamera pada komputer mini Raspberry Pi sudah diaktifkan. Lalu pengoperasiannya jalankan program Python untuk pengambilan citra. Tunggu sampai program mengambil citra dan simpan ke folder yang diinginkan. Hasil pengujiannya yaitu kamera berhasil menangkap gambar dan menyimpan gambar ke direktori yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu diagram alir gerakan meja preparat otomatis. Yang pertama dimulai dari input parameternya, yaitu adanya sebuah objek pengamatan yang ukuran luasnya dengan panjang 3 cm serta lebar 2 cm. Yang kedua itu jumlah pergeserannya, yaitu untuk yang sisi horizontal sebanyak 50 kali serta yang vertikal sebanyak 2 kali. Lalu untuk motor stepper diputar dengan tuas meja horizontal satu putarannya 7,2 derajat dan untuk tuas meja vertikalnya satu putarannya sebesar 45 derajat. Lalu pergeseran meja preparat, nama pengujiannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, prosedurnya menyapu mikroskop, lalu memasang fibel dari motor stepper ke tuas penggeser meja preparat pada mikroskop, lalu menjalankan program, lalu melihat posisi dari pergeseran meja preparat tersebut. Indikator keberhasilannya mampu melakukan pengambilan citra 100 lapang pandang. Lalu selanjutnya yaitu pada tegangan pada setiap komponen, yaitu pada komponen Raspberry Pi, tegangannya itu sebesar 5 volt dengan arusnya 3 ampere dan dayanya 15 watt. Untuk motor stepper NEMA 17, tegangannya sebesar 5 volt, arusnya 1,2 ampere dan dayanya 6 watt. Untuk motor driver L298N, tegangannya 5 volt, arusnya 2 ampere, dayanya 10 watt. Dan terakhir untuk kipas DC, tegangannya sebesar 12 volt, arusnya 2 ampere, serta dayanya 1,8 watt. Selanjutnya kesimpulan Lalu yang akan disampaikan oleh rekan saya. yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu penambahan LCD pada mikroskop digital mempermudah pengamat untuk melihat hasil pengamatan mereka. Hasil pengamatan ini diletakkan di bawah lensa objektif dapat terlihat hasilnya dengan jelas pada lensa okuler dengan bantuan kamera digital. Hasil perancangan mikroskop digital dan otomasi bersama LCD berbasis platform komputer mini Raspberry Pi dapat beroperasi dengan baik dikarenakan sumber listrik AC dari PLN yang stabil mengaliri sistem satu daya DC yang telah dirancang pada mikroskop digital. Selain itu, mikroskop digital ini memiliki harga yang terjangkau dan mudah direplikasi untuk melakukan berbagai pengamatan sehingga proses pengamatan akan berlangsung secara efisien dan efektif. Selanjutnya referensi yang kami gunakan untuk pembuatan makalah serta PPT ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya sesi tanya jawab, kami di sini sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa kelebihan mikroskop digital berbasis Raspberry Pi dengan satu daya DC dibandingkan dengan mikroskop digital pada umumnya? Jawabannya yaitu yang pertama, memiliki harga yang terjangkau karena platform Raspberry Pi termasuk komputasi yang murah.
Hal ini disebabkan karena mikroskop Raspberry Pi platformnya memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan mikroskop digital yang menggunakan perangkat keras khusus yang harganya lebih mahal. Yang kedua, lebih mudah dibawa atau dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Kombinasi Raspberry Pi dengan yang ringan dan satu daya DC dapat membuat mikroskop digital ini lebih mudah dibawa atau dipindahkan ke lokasi yang berbeda dibandingkan dengan beberapa mikroskop digital yang lebih besar dan bergantung pada sumber daya listrik AC. Yang ketiga yaitu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Raspberry Pi adalah komputer mini yang sangat fleksibel, dapat dikustomisasi. Penggunanya dapat dengan mudah menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak mikroskop sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu sumber dayanya terbuka karena Raspberry Pi didukung oleh komunitas yang besar dan banyak digunakan. Hal ini berarti kita dapat mengakses dan memodifikasi kode sumbernya sesuai dengan kebutuhan atau mendapatkan dukungan dari komunitas. Serta yang terakhir yaitu memudahkan membaca hasil pengamatan. Hal ini disebabkan karena mikroskop dilengkapi dengan LCD sehingga hasil pengamatan yang telah diamati dapat langsung muncul di layar LCD dan pengamat tidak perlu lagi memindahkan data hasil pengamatan satu persatu ke layar komputer. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apakah komputer Raspberry Pi bisa diganti dengan komputer mini lain yang mirip? Jawabannya bisa, karena banyak sekali alternatif lain dari komputer Raspberry Pi yang dapat digunakan pada percobaan ini, seperti NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, Asus Tinkerboard, Clockwork Pi, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.